bersama-sama pembacaan manaqib Sayyidina Al-Walid Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang akan dibacakan oleh Al-Habib As-Sayyid Hamid Al-Habsyi dari kota Palembang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar habaib al-kiram wa kayyat al-fudala wa akhwani al-a'izza. الآن سأقرأ لكم نبذة من سيرة ومناقب سيد الوالد أبويا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. هذه هي. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah abad 21, Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ditulis oleh Hay'a As-Safwah Al-Malikiyah. Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Makkah Al-Mukarramah tahun 1365 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1945 Miladiyah. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah di Makkah Al-Mukarramah, di mana ayah beliau As-Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Al-Halqah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, yang tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Setelah As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat, putra beliau Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majlis taklim di kediaman beliau kawasan Utaybiyah, dan kemudian dilanjutkan di Rusaifah. Keduanya masih di kawasan Makkah Al-Mukarramah. Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhaj An-Nabawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samir hafizahullah. Abuka alladhi waladak walladhi zawwajaka ibnatah walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum.
bapakmu ada 3. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan membina dirimu dan memberikan ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya. Nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu, dalam penyebutan nama beliau disebutkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita memuliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Daibai. Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka para ahlul bait Nabi adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Mazhab Abuya. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani bermazhabkan Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya mazhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu untuk mengajari fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Manhaj atau metode Abuya. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok, sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Sebagaimana dawuh beliau, akrahul ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutasyaddidin. Tarbiyah Abuya. Manhaj tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau, antara lain Abuya telah mengutamakan akhlak daripada ilmu. Dawuh beliau, ana wa'allimul akhlaq wal muruwah qabla al-ilm wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan moral serta muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Dalam kalam beliau, dalam hikmah Abuya al-Maliki yang lain, beliau dawuh, la yakfi lil alim ilmuhu wahdah idza lam yakun ma'ahu akhlaqun wa adab. Seseorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya sahaja jika tidak disertai akhlak dan moral yang mulia dan baik. Abuya lebih mengutamakan khidmah melayani tanpa pamrih daripada ilmu. Dawuh beliau, at-talib al-khadum ahsan 'indi min at-talib al-mujtahid. Santri pengkhidmat lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Dalam kalam hikmah Abuya al-Maliki yang lain, beliau dawuh, sabatul ilm bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syekh. Melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak mutalaah, dan barakahnya dapat diraih dengan cara berkhidmat, sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adanya restu dari sang guru. Karya Abuya. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani termasuk ulama yang produktif, yang banyak menghasilkan karya-karya buku tulis, kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abuya
lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa watot, manuskrip. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur dan populer adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah. Paham-paham yang harus diluruskan. Amanah Abuya. Pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 2002 Miladiah, Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat dari Abuya Sayyid Ahmad, putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret 2003 Miladiah, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu, Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dan berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian dengan diberi nama Hay'ah As-Saffah. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional Mukarnas ke-8 tahun 2014 diputuskanlah agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Saffah dan berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang niqabah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Karamah Abuya. Di antara sekian banyak karamah Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun dia adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah. Atamanna min Allah an yaqbida ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana shaim. Saya bermohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah-tengah santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Miladiah. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita semua sebagai santri dan pecinta Abuya Al-Maliki selalu mendapat barokah dan modal Abuya dan madad Abuya Al-Maliki Al-Hasani ala hadiniyah wa ala kulliyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.